Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja. Nah, untuk turunan, seperti halnya pada fungsi aljabar, definisi turunan adalah dari limit ya, yaitu adalah f aksen x ya, atau turunan dari fungsi fx itu sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Nah, nanti kita akan peroleh bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Kemudian untuk fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min sin x. Oke, kita akan buktikan dulu yang ini ya. Nah, jadi kan di sini untuk yang fx sama dengan sin x. Nah, kita akan mencari turunannya, yaitu adalah dengan menggunakan definisi turunan, yaitu adalah f aksen x. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h. Berarti di sini adalah sin x plus h dikurang dengan sin x. Dikurang dengan sin x per h. Nah, kita lihat di sini sin x plus h dikurang sin x kita bisa ubah dengan menggunakan rumus selisih sinus ya, yaitu adalah yang sin A dikurang dengan sin B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali dengan sin setengah A min B. Ya. Nah, maka di sini A-nya yang mana? A-nya adalah X plus H, kemudian B-nya adalah X. Ya. Nah, maka kita bisa peroleh di sini limit H menuju 0 dari 2 dikali dengan cos. Berarti di sini adalah X plus H ditambah X, ya kan? A ditambah B, kemudian dibagi 2. Ya, kemudian dikali dengan sin A min B, yaitu adalah berarti X plus H min X per 2. Kemudian kita bagi dengan H. Kita gunakan tadi rumus yang ini ya. Nah, kemudian berarti di sini kita peroleh limit H menuju 0 dari 2 cos. Berarti kan di sini X plus X, 2X ya, 2X dibagi dengan 2 adalah X. Kemudian ditambah dengan H per 2. Dikali dengan sin. X dikurang X habis, berarti sisanya adalah H per 2. Per H. Nah, maka di sini bisa kita pecahkan ya. Kita pasangkan yang sin H per 2 dengan H-nya. Limit H menuju 0 dari 2 cos X plus H per 2 dikali dengan sin H per 2 dibagi dengan H. Nah, untuk yang ini cos X plus H per 2 kita substitusikan H-nya itu dengan 0. Nah, untuk yang ini sin H per 2 per H kita gunakan rumus limit trigonometri ya, yaitu adalah koefisien dari pembilang per koefisien dari penyebutnya. Nah, di sini berarti kan limit H menuju 0 dari 2, yaitu adalah konstanta kan, berarti itu adalah 2 itu sendiri. Kemudian kita substitusikan yang ini cos X plus berarti adalah 0 per 2 ya, 0 per 2. Kemudian yang ini adalah berarti koefisien dari yang sin H per 2 ini berarti di sini kan yang menjadi variabelnya adalah H ya. Nah, maka koefisiennya yang dari pembilang adalah setengah, kemudian dari penyebutnya adalah 1, maka di sini sama dengan setengah. Nah, maka kita akan peroleh 2 bisa saling membagi, kemudian di sini kita peroleh cos X 0 per 2, 0 ya, berarti kita peroleh cos X. Ya, nah ini adalah pembuktiannya. Maka terbukti ya,
dari definisi turunan. Nah, untuk mendapatkan turunan dari fx sama dengan cos x ya, kita akan peroleh f aksen x sama dengan min sin x dari definisi turunan ini. Bisa kalian coba, caranya langkahnya sama, tapi nanti adalah cos x plus h, nanti di sininya ketika kalian substitusikan fungsinya cos x, berarti di sininya adalah cos x plus h dikurang dengan cos x. Berarti kalian gunakan rumus yang cos A min cos B. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, dengan rumus turunan fungsi fx sama dengan u per v, nah ini sudah kalian pelajari ya waktu di kelas 11 tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kita gunakan sama saja rumusnya, yaitu adalah ketika fx-nya sama dengan u per v, maka f aksen x-nya adalah u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, nanti maka kalian akan peroleh turunan untuk tan x, karena tan x itu kan sama dengan sin x per cos x ya. Nah, kalian akan peroleh f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x, kemudian fx sama dengan secant x, maka turunannya adalah tan x dikali dengan secant x, kemudian fx sama dengan kotangan x, maka turunannya adalah negatif kosekan kuadrat x, kemudian fx sama dengan kosekan x, maka turunannya adalah negatif kotangan x dikali dengan kosekan x. Nah, kita akan buktikan dulu untuk yang fx sama dengan tan x ya. Nah, fx sama dengan tan x. Kita kan tahu bahwa tan x itu sama dengan sin x per cos x ya. Nah, maka kita misalkan ini adalah u, kemudian yang ini adalah v. Nah, maka turunannya f aksen dari tan x ya, dari fungsi tan x, maka adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, kita peroleh u aksennya berapa? U aksennya apa? U aksennya sama dengan turunan dari sin tadi apa? Adalah cos. Kemudian tadi turunan dari cos apa? V aksennya berarti sama dengan negatif sin x ya. Maka kita langsung substitusikan saja. Ini adalah cos x dikali dengan v-nya adalah cos x. Kemudian dikurang dengan u-nya adalah sin x dikali dengan v aksennya adalah negatif sin x per v kuadrat. V kuadrat itu adalah cos x. V-nya adalah cos x, maka cos x kuadrat. Ya. Nah, maka kita bisa tulis di sini cos x dikali cos x sama dengan cos kuadrat x, kemudian negatif sin x dikali dengan min sin x dikali dengan negatif sin x sama dengan plus sin kuadrat x. Ya. Nah, maka kita peroleh ini adalah atau cos kuadrat x ya. Nah, kita ketahui bahwa sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x itu sama dengan identitas kan? Sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x sama dengan 1. Ini adalah identitas ya. Nah, maka kita bisa tulis di sini sama dengan 1 per cos kuadrat x. Nah, 1 per cos itu apa? 1 per cos adalah secant. Maka kita bisa tulis ini adalah 1 per cos kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Ya. Nah, untuk kotangen, secant sama kosekan kita bisa gunakan rumus yang ini juga. Kotangen itu kan berarti adalah 1 per tan, kemudian secant adalah 1 per cos, kemudian kosekan adalah 1 per sin. Oke, kemudian selanjutnya adalah turunan fungsi komposisi trigonometri. Jadi kan yang tadi kita peroleh adalah turunan dari fungsi trigonometri yang sederhana ya. Dalam arti sudutnya itu masih x saja, dalam variabel x saja. Nah, ini adalah ketika di dalam misalnya tadi kan adalah sin x. Nah,
Untuk fungsi komposisi trigonometri misalnya adalah sin dalam kurung x kuadrat plus 2. Nah, itu sudah masuk ke dalam fungsi komposisi trigonometri. Jadi di dalam sudutnya itu tidak x saja. Nah, di sini kita akan gunakan aturan rantai. Jika y sama dengan fu adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap u, dan u sama dengan gx adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap x, maka dy per dx yaitu adalah turunan fungsi y terhadap x sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Ya, jadi di sini dy per dx artinya adalah turunan fungsi y terhadap variabel x. Nah, itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Artinya dy per du itu kan adalah fungsi y diturunkan terhadap u. Kemudian u yang du per dx berarti di sini adalah u diturunkan terhadap variabel x. Nah, di sini jika fx sama dengan sin gx, maka fxn x itu sama dengan gxn x dikali dengan cos gx. Oke, kita akan misalkan ya, jadi di sini kan fx sama dengan sin gx ya. Fx sama dengan sin gx ya. Nah, maka di sini artinya apa? Berarti kan di sini y itu sama dengan sin u, di mana u-nya itu sama dengan gx. Ya kan? Nah, maka kita peroleh dy per du-nya dulu deh. Dy per du berarti di sini sin u. Sin u turunannya apa? Berarti adalah cos u. Ya kan? Kemudian dikali dengan du per dx. Ya kan? Du per dx. Du per dx berarti adalah u aksen kan? Yaitu adalah sama dengan di sini berarti du per dx. Du per dx-nya berarti kan di sini sama dengan g aksen x. Nah, maka dengan aturan rantai kita peroleh bahwa dy per dx yaitu sama dengan kan dy per du dikali dengan du per dx kan. Nah, maka dy per du adalah cos x dikali dengan du per dx adalah g aksen x. Nah, atau bisa kita tulis dengan g aksen x dikali dengan cos gx ya. Oke. Nah, dari yang tadi fx sama dengan sin gx, kita peroleh ya f aksen x itu sama dengan g aksen x dikali dengan cos gx. Nah, begitu juga caranya seperti yang tadi ya. Maka kita akan peroleh bahwa turunan fx sama dengan cos gx itu sama dengan turunannya adalah f aksen x sama dengan g aksen x dikali dengan min sin gx, karena turunan cos itu adalah negatif sin kan. Nah, maka di sini adalah negatif sin gx, atau negatifnya boleh juga kalian taruh depan ya, karena ini perkalian. Kemudian untuk tan gx ya, turunannya f aksen gx itu sama dengan g aksen x dikali dengan sekant kuadrat x, karena sekant kuadrat gx, karena turunan dari tan adalah sekant ya. Kemudian kotangen gx turunannya adalah g aksen x dikali dengan negatif kosekant kuadrat gx. Nah, negatifnya boleh juga kalian taruh di depan. Kemudian fx sama dengan sekant gx turunannya adalah g aksen x dikali dengan tan gx dikali dengan sekant gx. Kemudian turunan dari fx sama dengan kosekant gx, turunannya adalah g aksen x dikali dengan negatif kotangen gx dikali kosekant gx. Negatifnya ini juga boleh kalian taruh di depan karena perkalian ya. Oke, ke contoh yang pertama. Tentukan turunan terhadap x dari fungsi sekant x kuadrat ditambah 2. Nah, berarti yang gx-nya mana? Itu adalah yang ini kan. Ini adalah gx-nya. Nah, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan g aksen x. Nah, turunan dari sekant apa? Adalah sekant gx dikali tangen gx ya, atau tangen gx dikali sekant gx. Tan gx dikali dengan sekant gx. Ingat ya, yang ini adalah
aksen, yang ini di dalam tan sama sekannya ini adalah tetap gx-nya itu sendiri. Ya. Oke, di sini berarti g aksen x. G aksen x-nya sama dengan gx-nya kan x kuadrat plus 2, berarti g aksen x-nya adalah 2x ya. Maka kita tulis 2x dikali dengan tan gx. Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2. Kemudian dikali dengan sekan gx, yaitu adalah x kuadrat plus 2. Nah, ini adalah turunannya. Oke, kita lanjut. Nah, fx sama dengan sin 1 per x plus 1. Ya. Nah, di sini berarti gx-nya yang mana? Gx-nya adalah yang ini ya. Ini adalah gx-nya. Nah, kita cari dulu deh g aksen x-nya. G aksen x-nya maka sama dengan, berarti kan ini bisa kalian pakai cara U per V atau kalian bisa gunakan yang X plus 1 pangkat negatif 1, sama saja ya. Nah, ini berarti ini adalah U-nya, kemudian yang bawah adalah V-nya. U aksennya adalah 0 dikali dengan V-nya adalah X plus 1. Kemudian min U V aksen, U-nya adalah 1, kemudian V aksennya berapa? Sama dengan kan turunan dari X plus 1 sama dengan 1 ya. Kemudian per V kuadrat, berarti adalah X plus 1 kuadrat. Maka kita peroleh adalah negatif 1 per X plus 1 kuadrat. Nah, berarti untuk turunannya dari fx-nya, f aksen x sama dengan adalah g aksen x dikali turunan sin. Sin adalah cos gx. Ya, ingat yang ini adalah turunan ya, turunan dari gx-nya. Berarti di sini adalah negatif 1 per x plus 1 kuadrat dikali dengan cos gx. Cos gx-nya adalah 1 per x plus 1. Gitu. Oke, kita lanjut. Fx sama dengan x kuadrat dikali cos 3x plus 5. 3x plus 5 berarti ini satu kesatuan ya. Maksudnya ininya 3x plus 5 adalah sudutnya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus U dikali V. Ya. Turunannya apa? F aksen x-nya sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ini pelajaran kelas 11 ya. Nah, U aksen kita cari dulu. U aksen sama dengan 2x. Kemudian V aksen. V-nya kan sama dengan cos 3x plus 5 ya. Nah, berarti ini adalah sebagai Gx-nya. Gx-nya kan. Nah, berarti di sini kita peroleh G aksen x-nya sama dengan 3. Ya. Maka V aksennya kan berarti apa? V aksennya adalah G aksen X, yaitu adalah 3, dikali dengan turunan dari cosnya. Cos adalah negatif sin ya. Negatif sin dalam kurung berarti 3x plus 5. Ya. Maka kita peroleh negatif 3 dikali dengan sin 3x plus 5. Sin 3x plus 5. Oke. Nah, kita substitusikan. U aksennya adalah 2x. Kemudian V-nya adalah cos 3x plus 5. Kemudian ditambah U-nya adalah x kuadrat. Kemudian V aksennya adalah negatif 3 sin 3x plus 5. Oke. 3x plus 5. Ya. Nah, maka bisa kita tulis juga di sini adalah 2x. Kemudian cos 3x plus 5. Kemudian dikurang 3x kuadrat sin 3x plus 5 ya.
Nah, ini bisa ini sudah betul, bisa juga kita faktorkan ya. X-nya kita bisa keluarkan. Sisanya berarti di sini adalah 2 cos 3x plus 5, kemudian dikurang dengan 3x ya, sisanya yang di sini sin 3x plus 5 ya. Ini dalam kurung lagi. Dalam kurung siku saja. Nah, oke. Nah, di sini walaupun ada 3x plus 5, 3x plus 5-nya sama-sama ada 3x plus 5-nya kan. Nah, 3x plus 5-nya ini tidak bisa kita faktorkan ya, karena di sini 3x plus 5 adalah sebagai sudut. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk aturan rantai yang selanjutnya, jika Y sama dengan FU adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap U, kemudian U sama dengan GV adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap V, dan V sama dengan HX adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap X, maka DY per DX yaitu adalah turunan fungsi Y terhadap X sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali dengan DV per DX. Nah, DY per DU kan berarti artinya adalah Y diturunkan terhadap U, kemudian DU per DV artinya adalah U diturunkan terhadap V, kemudian DV per DX berarti artinya adalah V diturunkan terhadap X. Nah, kita akan peroleh bahwa jika Fx sama dengan sin pangkat NHX, maka F aksen X-nya itu sama dengan N dikali H aksen X dikali dengan sin pangkat N-1HX dikali dengan cos HX. Nah, berarti untuk yang Fx sama dengan sin pangkat Hx ya, sin pangkat NHX. Nah, berarti kan di sini Fx itu kan berarti Y ya, kita misalkan dengan Y. Nah, berarti Y-nya itu kan sama dengan U pangkat N, di mana U-nya itu sama dengan sin V. Nah, kemudian V-nya itu apa? V-nya itu sama dengan Hx. Nah, maka kita peroleh bahwa dy per du, kita turunkan berarti y-nya itu terhadap u dulu ya. Berarti adalah y-nya itu adalah u pangkat n kan. Berarti n dikali dengan u pangkat n-1. Kemudian dikali dengan, kemudian kita akan cari du per dv-nya dulu ya. du per dv. du per dv. Nah, U-nya apa? Sin V diturunkan terhadap V, maka turunan dari sin adalah cos V, ya kan? Kemudian dv per dx, dv per dx artinya adalah V-nya itu diturunkan terhadap x. Hx turunan terhadap x-nya berarti adalah H aksen x. Nah, maka kita peroleh bahwa dy per dx itu kan adalah dy per du dikali du per dv dikali dengan dv per dx. Berarti dy per du dulu. Ini adalah n dikali dengan u pangkat n-1. Kemudian dikali du per dv adalah cos v. Kemudian dv per dx yaitu adalah h aksen x. Nah, kita balikan lagi. U-nya itu apa? V-nya itu juga apa? Nah, kita tulis n u pangkat n-1. U-nya apa? U-nya adalah sin V kan. Nah, berarti pangkat N-1 berarti adalah sin pangkat N-1V. Ya kan? Kemudian V-nya tadi apa? HX ya. Kita ubah langsung ya. Kita ubah langsung. V-nya adalah HX. HX. Kemudian dikali dengan cos V, yaitu adalah cos HX, kemudian baru dikali dengan H aksen X. Nah, karena ini perkalian, boleh kita pindahkan H aksennya itu di depan. N dikali H aksen X dikali dengan sin pangkat N-1HX
N pangkat min 1 HX dikali dengan cos HX. Ya, nah maka diperoleh rumus ini. Nah, begitu juga caranya sama ya, kita gunakan aturan rantai untuk memperoleh cos pangkat NHX, kemudian tan pangkat NHX, kemudian kotangen pangkat NHX, sekan pangkat NHX, dan kosekan pangkat NHX. Oke, ke contoh yang pertama. Tentukan turunan terhadap X dari fungsi fx sama dengan tan pangkat 3 2x kuadrat min 3. Nah, berarti yang hx-nya itu yang mana? Yang ini ya. Ini adalah hx. Nah, berarti kita akan cari dulu h pangkat x-nya. H pangkat x berarti adalah 4x ya. 4x. Nah, maka untuk turunannya f aksen x. Ingat, kita turunkan pangkatnya dulu ya. Berarti 3, kemudian dikali dengan h aksen x-nya itu adalah 4x ya. Kemudian tan itu turunannya apa? Tan itu turunannya adalah sekan kuadrat ya. Nah, berarti di sini kita baru turunkan pangkat tannya dulu. Berarti di sini tan pangkat 2 ya. 3 dikurang 1 kan pangkat 2. 2x kuadrat min 3. Nah, baru turunan dari tannya itu. Tannya itu apa? Sekan kuadrat. Berarti adalah sekan kuadrat hx-nya adalah 2x kuadrat min 3. Gitu. Nah, ini berarti 3 kali 4x sama dengan 12x dikali tan kuadrat 2x pangkat 2 min 3 dikali dengan sekan kuadrat 2x pangkat 2 min 3. Tuh. Oke, kita lanjut. Fx sama dengan sin kuadrat 2x ditambah cos pangkat 3x. Nah, berarti kita bisa cari dulu ya untuk yang sin kuadrat 2x yang ini dulu. Berarti turunannya adalah turunkan pangkatnya dulu. 2 kan? 2. Kemudian hx-nya. Berarti ini misalkan h aksen x-nya sama dengan 2. Nah, berarti untuk yang ini kita misalkan juga hx ya. Ini adalah h aksennya adalah 3 ya. Berarti di sini adalah h aksennya 2, kemudian dikali dengan pangkatnya dari sinnya kita kurangkan dengan 1, berarti sin 2x, kemudian dikali turunan dari sin apa? Yaitu adalah cos 2x. Ya. Maka kita peroleh 4 dikali dengan sin 2x cos 2x. Ya. Kemudian selanjutnya untuk yang ini berarti adalah 3 pangkatnya kan, dari pangkatnya 3 dikali dengan 3 dari hx-nya yang ini, h aksen x-nya, kemudian dikali dengan cos pangkatnya kita kurangkan dengan 1, cos kuadrat 3x ya. Kemudian dikali dengan turunan dari cos adalah min sin 3x. Ya, maka kita akan peroleh 9, negatif 9 sin 3x cos 3x. Ya, nah maka untuk turunan dari fx-nya ini, f aksen x-nya itu sama dengan 4 sin 2x cos 2x dikurang dengan 9 sin 3x. Ini cos kuadrat ya, cos kuadrat 3x. Nah, untuk yang ini bisa kita ubah ya. Kita ubah menjadi 2 sin 4x. Dari mana? Ini adalah rumus sudut rangkap sin 2a sama dengan 2 sin a cos a, ya kan? Nah, berarti di sini 4 sin 2x dikali dengan cos 2x itu sama dengan 2 sin 4x. Bisa kita tulis seperti itu.
Nah, untuk yang ini bagaimana? Bisa kita ubah atau tidak? Nah, untuk yang ini coba kita lihat, bisa kita tulis menjadi 9 dikali dengan cos X ya, cos X dalam kurung sin 3X cos 3X ya. Ini bisa kita ubah juga, 2 sin 4X min, berarti adalah 9/2 cos X dikali dengan sin 6X ya, gitu. Nah, sebetulnya dari sini yang f aksen X ini sudah betul ya, tapi mungkin kalau nanti ada soal ada pilihan ganda, bisa kalian otak-atik menggunakan rumus-rumus trigonometri gitu. Oke.